Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Oke, di video kali ini Catur Unggas akan bahas tentang musim ya, dimana musim yang tidak menentu ini bahaya untuk entok kita atau unggas lain ya, dimana untuk cuacanya itu kadang panas kadang hujan ya, kayak gini tadi kemarin itu hujan deras, untuk tanahnya basah ya teman. Dan di sini teman-teman bisa lihat untuk entok saya yang umur 4 bulanan itu untuk bulunya alhamdulillah sudah penuh ya. Dan tentunya untuk 4 bulan itu memang harus penuh untuk bulu-bulunya. Ini fungsinya sangat membantu pada musim seperti ini. Jadi tentang apa saja yang harus kita perhatikan di musim yang tidak menentu seperti ini, simak terus di Catur Unggas channel. Di pagi hari ini untuk kegiatan tentunya pemberian pakan ya. Dan ini kandangnya masih kotor, nanti bisa dibersihkan. Untuk airnya kemarin sudah terkena air hujan, itu nanti harus diganti. Jadi bagi teman-teman itu tips yang pertama, untuk air minum yang terkena air hujan itu sebaiknya diganti ya. Jadi harus ekstra bersih, nanti dibersihkan. Untuk yang ini juga yang khusus untuk jantan dan angsa, ini untuk jumbo jantan dan angsa airnya juga diganti. Terus yang di sebelah sana juga diganti, nanti dikuras semua ya. Nah itu tips yang pertama. Terus yang kedua, untuk pakannya itu harus disetting yang bersih. Maksudnya yang bersih, kalau teman-teman pakai nasi aking, nasi akingnya harus sampai itu ya, sampai bening untuk pencuciannya ya. Dan untuk pakannya juga kalau bisa diberikan daun pepaya. Nah itu ada daun pepaya, sudah saya ambilin untuk pakan. Kenapa dikasih daun pepaya? Daun pepaya adalah tumbuhan antibiotik alami yang bisa menjaga entok kita dari penyakit, terutama untuk penyakit cacingan. Penyakit cacingan disebabkan oleh tempat yang seperti ini, kotor, maksudnya basah. Untuk entok itu pasti makannya itu ada yang berlumpur, jadi dia makan lumpur kadangkala ya, walaupun sudah dikasih pakan yang ekstra, tapi untuk naluri entok itu pasti makannya di tanah ya. Selain pakai daun pepaya untuk pakannya, itu untuk penyeduhan pur yang saya berikan informasi kemarin, itu harus pakai air hangat atau air panas ya teman. Jadi untuk adonannya itu hangat ya, itu bisa juga membantu untuk menetralisir ya badannya agar tidak terlalu dingin, dimana kalau sudah hujan seperti ini itu biasanya hawa dingin ya. Dan nanti akan saya perlihatkan untuk DOE saya atau DOD anakan ya, itu gimana caranya untuk menanggulangi kalau udah musim seperti ini. Itu juga malah lebih ekstra untuk pemeliharaannya. Jadi harus seperti apa untuk DOE ya. Nah di sini untuk pakannya, air minumnya itu harus diperhatikan. Terus untuk kandangnya juga harus diperhatikan, dimana untuk tempat pas malam tidur itu juga harus diperhatikan. Nah untuk yang di sini sebenarnya tidurnya di situ ya, di bawahnya kandang itu teman-teman, tapi nanti saya setting lagi, saya tata supaya
tanahnya itu nggak basah ya, jadi lebih kering. Nanti saya renov lagi karena untuk angsa ini kalau hujan malah nggak mau neduh, tapi kalau entoknya itu neduh ya. Kalau angsa itu terkena hujan malah seneng ya. Jadi pakannya juga harus diperhatikan, jangan asal-asalan. Untuk musim seperti ini yang tidak menentu, itu harus diwaspadai ya. Dan untuk penyemprotan disinfektan harus dilaksanakan. Karena apa? Karena kan kadang panas, kadang dingin ya, terkena air hujan, kotoran dari entok itu biasanya terus menguap ya, bukan meluap, menguap itu amoniaknya akan lebih keluar ekstra ya. Jadi kalau kandangnya kalian umbaran, itu alangkah baiknya untuk pohon-pohon yang rindang di atasnya yang tidak bisa ditembus oleh sinar matahari, itu kalian usahakan untuk sinar matahari itu bisa masuk ke kandang. Nah seperti ini sudah mulai panas ya hawanya. Nanti kandang bisa terkena panas, itu bisa menetralisir hawa di kandang ya. Jadi kalau umbaran luas, kalau bisa itu sinar matahari masuknya leluasa, jangan dibuat rindang ya, itu malah pengap, lembab, bisa menimbulkan penyakit. Nah ini untuk indukan, kalau indukan sudah ada tempatnya. Untuk tempat telur usahakan harus tertutup untuk atapnya, kalau bisa asbes seperti ini. Jadi kalau asbes ini atau seng ya, itu untuk kandangnya kan kalau untuk genteng itu bisa bocor ya, akhirnya kalau bocor kandangnya nggak bisa kering. Nah kalau bisa diberi perapian seperti ini juga, kemarin sore ya sudah saya beri perapian, ini sudah mati apinya, itu supaya menjaga kehangatan kandang juga. Jadi kita lihat untuk telurnya, kemarin sudah saya review ada 12 ya, telurnya ada 12. Nah ini sekitar ada 12 butir dan ditutupi oleh bulu-bulunya ya. Ini naluri dari entok supaya hangat ya. Jadi kita cek dulu untuk DOE nya atau anakan, itu sudah saya keluarkan dari kandang yang DOE 8 ekor ya. Nah ini ada 12 butir teman, untuk telurnya besar-besar ya. Oke, kita cek di DOE ya, jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas Channel. A few moments later. Oke, ini untuk DOE ya teman. DOE mencari tempat yang panas, udah nalurinya mencari tempat yang panas ya. Jadi kalau DOE pas musim seperti ini harus dikeluarkan dari kandang. Kandangnya saya jemur di sana. Nah ini untuk kandang malam ya. Kalau kandang siang saya tempatkan di sini. Jadi ini lebih luas untuk tempat pas siang hari ya. Terus juga kandangnya juga harus diperhatikan, terus tempat minumnya juga harus bersih, terus tempat pakannya harus kering ya. Pakannya kalau seperti ini bisa ke bawah, turun ke bawah, jadi nggak basah campur-campur dengan tempat minum ya, atau minumnya yang kemana-mana kalau DOE biasanya ya. Nah itu sangat diperhatikan. Terus kalau teman-teman bisa lagi menyemprotkan disinfektan untuk anakan, itu bisa juga, tapi harus hati-hati jangan sampai kena mata ya. Itu untuk penyemprotan disinfektan pada anakan bisa juga dilakukan ya, kemarin sudah saya berikan videonya ya. Kalau untuk
vaksin saya belum make ya. Untuk vaksin ini dari dulu itu nggak pernah make untuk vaksin, cuma penyemprotan disinfektan dan menjaga kandang, juga makan, tempat minumnya, seperti itu aja. Dan kemarin ada yang memberikan informasi untuk tempat atau untuk ini ya, penerapan pembesaran DOE untuk pembesaran ya, itu tidak pakai lampu penghangat. Yang kemarin sudah saya share, itu ada yang memberikan komentar kalau di daerahnya itu untuk suhunya sangat dingin ya. Jadi di sini saya ralat lagi, kalau seperti itu memang tidak semua daerah bisa menerapkan tanpa lampu penghangat ya. Jadi teman-teman harus bisa memperkirakan. Nah, seperti ini sudah siang ya, sudah ada panas saja, udah berkerumun seperti ini, tentunya untuk DO ini merasa kedinginannya. Jadi rentan sekali untuk DO ini, karena untuk bulunya itu masih bulu halus ya. Jadi untuk teman-teman harus tahu, jadi jangan untuk hawa dingin tidak pakai lampu penghangat seperti saya, jangan seperti itu. Jadi harus diperhatikan ya. Nah, ini juga sudah mulai musimnya nggak menentu, kita harus ekstra supaya DOE ini bisa menjadi dewasa ya. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Jadi teman-teman harus telaten, salah satu kunci yang saya sarankan, harus telaten, harus rajin-rajin membersihkan kandangnya, dan juga untuk pemberian pakan yang bersih ya. Oke, mungkin itu saja informasi dari Catur Unggah Channel. Semoga informasi dari Catur Unggah Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggah seperti Catur Unggah Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktifasi video terbaru dari Catur Unggah Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggah Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggah juga. Oke, cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.